Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilia Nugrahini, NIM 200414035 dari kelas manajemen 20A1. Saya akan mempresentasikan materi penggunaan statistik untuk uji hipotesis. 1. Hipotesis. Statistik dibagi menjadi 2, yaitu deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif merupakan gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi atau tidak perlu uji hipotesis. Misalnya, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi. Pada statistik deskriptif ini terdapat sentral tendensi atau mean, median, modus, frekuensi atau persentase, kemudian kategori misalnya tinggi, sedang, rendah, grafik, kemudian variabilitas atau varians, SD, dan lain-lain. Selanjutnya, statistik inferensial merupakan data sampel untuk menyimpulkan populasi atau generalisasi. Statistik inferensial ini perlu uji hipotesis. Hipotesis statistik pada inferensial meliputi 1. Hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel. 2. Hipotesis asosiatif, yaitu dugaan tentang hubungan atau korelasional antara 2 atau lebih variabel. 3. Hipotesis komparatif, yaitu dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada 2 atau lebih kelompok. 4. Hipotesis kausal, yaitu dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih IV terhadap satu DV. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo, artinya bawah, dan tesis, artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis ini dibagi menjadi 2, yaitu hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis nol atau HO ini merupakan hipotesis nol, yaitu hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Kedua, hipotesis alternatif atau HA, yaitu hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan mudah diterima, atau tidak layak atau tidak masuk akal dan harus ditolak. Uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol atau null hipotesis HO. Meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya atau HA. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, yaitu nominal, ordinal, atau interval, atau rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik. Sedangkan untuk data interval atau rasio dapat
Menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya menjadi ordinal atau nominal. Selanjutnya, uji hipotesis 2. Hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau directional hipotesis, one-tail hipotesis atau tidak terarah, non-directional hipotesis, two-tail hipotesis. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak HO. 2. Hipotesis deskriptif. 1. Hipotesis deskriptif, jenis datanya ada 3, yaitu interval atau rasio, ordinal, nominal. Jenis data interval atau rasio, contoh hipotesisnya, hipotesis two-tail, HA, min IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90 rata-rata populasi. Hipotesis one-tail, HA, min IQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90 rata-rata populasi, menggunakan analisis statistik one sample t-test. Jenis data ordinal, contoh hipotesisnya, HA, urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random, menggunakan analisis statistik run-test. Jenis data nominal, contoh hipotesisnya, hipotesis two-tail, HA, jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi. Hipotesis one-tail, HA, jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi, menggunakan analisis statistik one sample chi-square. Hipotesis deskriptif ini perlu uji normalitas. 3. Hipotesis asosiatif. 2. Hipotesis asosiatif. Terdapat 3 jenis data, yaitu interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Jenis data interval atau rasio, contoh hipotesisnya, hipotesis two-tail, HA, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tail, HA, ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan korelasi persen. Jenis data ordinal, contoh hipotesisnya, hipotesis two-tail, HA, ada hubungan yang signifikan antara ranking di rapot dan intelijensi pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tail, HA, ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di rapot dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan korelasi Spearman. Jenis data nominal, contoh hipotesisnya, hipotesis two-tail, HA, ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tail, HA, ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan chi-square x². Hipotesis asosiatif ini perlu uji normalitas. Apabila kedua variabel memiliki jenis data yang berbeda, maka gunakan jenis data yang paling rendah. Misalnya hubungan jenis data interval dan jenis data ordinal, maka gunakan korelasi Spearman, ubah data interval menjadi data ordinal. Pengecualian untuk data interval dan data nominal dikotomi, misalnya hubungan intelijensi dan jenis kelamin.
maka gunakan korelasi poin biserial variasi dari korelasi persen untuk data berisi 0 dan 1. Hipotesis asosiatif hanya menunjukkan adanya hubungan korelasional tanpa menunjukkan kausalitas sebab akibat pengaruh. 4. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu, kelompok beda, satu waktu, dan membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek, kelompok sama, beda waktu. Hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif atau membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen membandingkan beberapa perlakuan. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan, dua atau lebih dari dua. Tiga hipotesis komparatif, yaitu A, dua kelompok diperbandingkan. Jenis datanya ada tiga, yaitu interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Jenis data interval atau rasio, contoh hipotesisnya, hipotesis two-tail HA ada perbedaan min EQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. HA ada perbedaan min skor agresivitas antara subjek yang ditayangkan film agresif dengan subjek yang ditayangkan film komedi. Hipotesis one-tail HA min EQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswi. HA min skor agresivitas pada subjek yang ditayangkan film agresivitas lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang ditayangkan film komedi. Analisis statistik menggunakan independent sample t-test. Jenis data ordinal, contoh hipotesisnya, HA ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa dan siswi menggunakan analisis statistik Mann, Whitney, U-test. Jenis data nominal, contoh hipotesisnya hipotesis two-tail, HA ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis one-tail, HA, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi psikologi menggunakan analisis statistik independent sample chi-square x². Hipotesis komparatif A, dua kelompok diperbandingkan, perlu uji normalitas dan perlu uji homogeneity atau equality of variance. 3. Hipotesis komparatif, jenis datanya ada interval atau rasio, ordinal, dan nominal. 3 jenis data ini merupakan B lebih dari dua kelompok diperbandingkan. Jenis data interval rasio, contoh hipotesisnya, hipotesis two-tail HA, ada perbedaan min IQ yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan DKV. HA ada perbedaan min skor atensi yang signifikan antara subjek yang diperdengarkan musik klasik, musik rock, dan musik pop. 2. Hipotesis one-tail HA min IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan DKV. HA, subjek yang tidak diperdengarkan musik memiliki min skor atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang diperdengarkan musik klasik dan musik rock. Menggunakan analisis statistik one-way ANOVA F-test. Jenis data ordinal, contoh hipotesisnya HA ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa jurusan IPA, IPS, dan kejuruan. Analisis statistiknya menggunakan Kruskal-Wallis H-test.
Jenis data nominal, contoh hipotesisnya, satu hipotesis tutel HA, ada perbedaan jumlah kelulusan kuliah statistik yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan akuntansi. Dua hipotesis one-tail HA, jumlah mahasiswa prodi psikologi yang lulus kuliah statistik lebih banyak secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan akuntansi. Menggunakan analisis statistik independen sampel Chi-square X². Hipotesis komparatif B, lebih dari dua kelompok diperbandingkan, perlu uji normalitas, perlu uji homogeneity of variance, dan menggunakan plain comparison atau kontras. 3 hipotesis komparatif, yakni C, dua data dari satu kelompok. Terdiri dari 3 jenis data, yaitu interval atau rasio, ordinal, nominal. Jenis data interval atau rasio, contoh hipotesisnya. Hipotesis tutel HA, ada perbedaan min IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. HA, ada perbedaan min skor agresivitas pada subjek sebelum mengikuti anger management dibandingkan setelah mengikuti anger management. Hipotesis one-tail HA, min IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan di semester 8 dibandingkan ketika di semester 1. HA, min skor agresivitas pada subjek sudah mengikuti anger management lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sebelum mengikuti anger management. Menggunakan analisis statistik dependent atau paired sample t-test. Jenis data ordinal, contoh hipotesisnya, HA, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Menggunakan analisis statistik Wilkerson-Sain rank test. Jenis data nominal, contoh hipotesisnya, hipotesis tutel HA, ada perbedaan kategori kepuasan pelanggan PTX sebelum dan sesudah menghubungi customer care. Hipotesis one-tail HA, ada peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sesudah menghubungi customer care dibandingkan setelah menghubungi customer care. Dibandingkan sebelum menghubungi customer care. Menggunakan analisis statistik MC-Neymar test. Tiga hipotesis komparatif D, lebih dari dua data dari satu kelompok. Terdiri dari 3 jenis data, yaitu interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Jenis data interval atau rasio, contoh hipotesisnya hipotesis tutel HA, ada perbedaan min IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1, semester 5, dan semester 8. HA, ada perbedaan min skor agresivitas yang signifikan pada subjek saat tidak diperdengarkan musik klasik dan diperdengarkan musik rock. Hipotesis one-tail HA, min IQ mahasiswa prodi psikologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika semester 1 dan semester 5. HA, min skor agresivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Menggunakan analisis statistik repeated measures ANOVA. Jenis data ordinal, contoh hipotesisnya hipotesis HA, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa SMP ketika di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Analisis statistiknya menggunakan Friedman test. Jenis data nominal, contoh hipotesisnya hipotesis tutel HA, ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis one-tail HA, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswa lulusan prodi psikologi. Menggunakan analisis statistik Chi-square test X². Hipotesis komparatif D, lebih dari dua data dari satu kelompok ini perlu uji normalitas, menggunakan plain comparison atau kontras, dan perlu uji
sphericity. 5. Hipotesis kausal. Uji hipotesis kausal. Pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh 1. Jenis data dependent variable atau DV. 2. Jenis data independent variable atau IV. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi IV atau sendiri maupun bersama-sama simultan. 4. Hipotesis kausal. Hipotesis kausal ini terbagi menjadi 2, yaitu A. DV interval atau rasio, B. DV nominal. DV interval atau rasio dibagi menjadi 2, yaitu 1 IV dan 2 atau lebih IV. 1 IV, jenis data IV dibagi menjadi 2, yaitu interval atau rasio dan ordinal atau nominal. Jenis data IV interval atau rasio, contoh hipotesisnya HA, ada pengaruh IQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi menggunakan analisis statistik simple linear regression. Jenis data IV ordinal atau nominal, contoh hipotesisnya HA, ada pengaruh ranking rapot di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. HA, ada pengaruh jenis kelamin yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru menggunakan analisis statistik simple linear regression. Jenis data IV pada 2 atau lebih IV, yaitu interval rasio, ordinal, nominal. Contoh hipotesisnya HA, ada pengaruh IQ, suku bangsa, dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan multiple linear regression. Kemudian DV nominal, jenis data 1 atau lebih IV. Jenis data IV-nya yaitu interval, rasio, ordinal, nominal. Contoh hipotesisnya HA, ada pengaruh IQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS menggunakan analisis statistik logistik regression. Keterangannya, tanda bintang perlu uji normalitas, tanda huruf G perlu uji linearitas, tanda huruf H menggunakan dummy coding. Dummy coding atau kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk IV berjenis ordinal atau nominal karena linear regression hanya digunakan untuk IV berjenis scale, interval, atau rasio. Dummy coding adalah membuat atau seolah-olah variabel baru disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K dikurangi 1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi 2, yaitu dummy coding dikotomi dan dummy coding polikotomi. Dummy coding dikotomi misalnya pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis. Maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1 kurung buka sama dengan K
dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1, di mana saat input data tuliskan 1, kurung buka sama dengan laki-laki, kurung tutup atau 0, kurung buka sama dengan perempuan, kurung tutup. Dummy coding polikotomi misalnya pengaruh suku bangsa, yaitu Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis. Karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Dummy coding polikotomi kondi suku Jawa D11, D20, D30, suku Sunda D10, D21, D30, suku Minang D10, D20, D31, suku Batak D10, D20, D30. Langkah dummy coding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression bila salah satu atau beberapa IV-nya berbentuk ordinal atau nominal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.